Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 11. Demikian sabda Tuhan. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah kehadiran yang memberi sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membeli ikan hias di pasar ikan hias Jatinegara. Pasar itu buka jam 22 waktu Indonesia Barat. Begitu banyak orang yang menjual dan membeli ikan. Para pembeli begitu antusias untuk memilih dan membeli ikan-ikan hias tersebut. Beberapa orang terpaku di depan akuarium sambil melihat ikan-ikan yang berenang dengan lincahnya di dalam akuarium. Ada senyum kebahagiaan terpancar di wajah mereka menyaksikan ikan-ikan yang beraneka macam tersebut. Saya pun juga merasa bahagia karena bisa membeli ikan yang saya inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika air bah surut, setelah lewat 40 hari, Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk mengetahui apakah air sudah berkurang dari muka bumi atau belum. Pada akhirnya Nuh melepaskan seekor burung merpati. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Kehadiran burung merpati yang membawa daun zaitun yang segar tentunya membawa kebahagiaan bagi Nuh. Kebahagiaan itu tentunya tidak hanya dirasakan oleh Nuh sendiri, tetapi juga oleh seluruh anggota keluarganya yang ada di dalam bahtera. Mereka pada akhirnya memiliki pengharapan untuk bisa tinggal di daratan lagi setelah sekian lama terombang-ambing dalam bahtera di tengah-tengah air bah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai hewan ciptaannya untuk memberikan kebahagiaan bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal budi. Saat ini kita sering melihat begitu banyak orang yang memiliki sahabat seekor binatang peliharaan. Mereka bahkan mengasihi binatang tersebut lebih daripada mengasihi dirinya sendiri, karena mereka berusaha untuk bisa memberikan makan yang terbaik, tempat bermain dan tempat istirahat yang terbaik untuk hewan pemeliharaannya. Mereka melakukan itu karena mereka merasa mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan kehadiran hewan peliharaan tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita manusia sebagai ciptaan Tuhan yang berakal budi? Banyak dari antara kita yang tidak lagi membawa kebahagiaan bagi sesama, bahkan
Bisa jadi kehadiran kita justru menjadi ancaman bagi orang lain. Dengan demikian, posisi manusia yang seharusnya menjadi berkat bagi sesamanya digantikan oleh hewan peliharaan. Saudara yang terkasih, marilah kita mulai memperbaiki diri sehingga citra Allah yang melekat dalam diri kita benar-benar dihidupi agar sifat-sifat Allah yang penuh kasih, penyayang, pengampun, panjang sabar, dan penuh sukacita menguasai diri kita. Dengan demikian kehadiran kita tidak lagi tergantikan oleh hewan peliharaan, karena melalui kehadiran kita orang lain dapat merasa nyaman dan terberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter sukacita agar melalui kehadiran kita banyak orang yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami karena kehadiran kami seringkali membuat orang lain tidak nyaman karena sikap, perkataan, dan perbuatan kami yang melukai hati mereka. Jangan biarkan kehadiran kami dalam keluarga tergantikan oleh suatu benda, hewan peliharaan, atau pribadi yang lain. Yesus yang baik, jadikanlah kehadiran kami dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.